Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal Chelsea nih. Kita akan lihat gimana evolusi taktis terbaru mereka dan siapa aja pemain-pemain kunci yang lagi ngebentuk masa depan tim, baik yang udah ada di lapangan maupun yang jadi incaran di bursa transfer. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, ada 4 topik utama yang bakal kita bahas. Pertama, soal Andre Santos yang baru aja mecahin rekornya Kante. Terus, kita lihat dilema soal bek muda, Aaron Anselmino. Ketiga, ada persaingan sengit buat dapetin kiper Miles Villar. Dan yang terakhir, soal godaan besar untuk merekrut Dusan Vlahovic. Udah kebayang kan serunya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita fokus ke gebrakan besar di lapangan yang datang dari Andre Santos. Jadi, apa sih yang berubah? Well, di bawah manajer Liam Rowe Senior, ada pergeseran taktis yang penting banget nih. Chelsea pindah dari formasi double pivot yang biasanya kita lihat ke sebuah struktur baru yang naruh Andre Santos sebagai poros tunggal atau single pivot. Nah, ini bikin Enzo Fernandez jadi lebih bebas buat main lebih maju ke depan. Nah, ini yang paling keren. Dampak dari perubahan ini tuh benar-benar instan. Santos langsung main gila dan mecahin rekor. Bayangin, dia jadi gelandang pertama dalam 1 dekade ini yang bisa nyentuh semua angka-angka ini cuma dalam 1 pertandingan. Gila kan? Ini bahkan ngalahin catatan siapapun di era emasnya N'Golo Kante. Luar biasa. Jadi, intinya begini. Ini tuh bukan cuma soal satu pemain yang main bagus banget di 1 pertandingan. Bukan. Ini soal Chelsea yang akhirnya nemuin struktur yang lebih stabil dan efektif buat seluruh tim. Bisa dibilang, ini fondasi baru buat lini tengah mereka ke depannya. Oke, kita geser ke lini belakang. Di sini, Chelsea kayaknya udah punya solusi dari dalam buat krisis pertahanan mereka. Namanya Aaron Anselmino. Pertanyaan besarnya sekarang buat bek muda asal Argentina ini, apa langkah selanjutnya? Manajemen Chelsea lagi pusing nih, mau dipinjemin lagi atau langsung aja dimasukin ke tim utama? Keputusannya nggak gampang, soalnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, tim lagi butuh banget pelapis bek karena badai cedera. Tapi di sisi lain, mereka juga harus mikirin gimana perkembangan jangka panjang si Anselmino ini. Jadi ini semacam tarik ulur antara kebutuhan tim sekarang dan masa depan si pemain. Ujung-ujungnya, gimana Anselmino diintegrasikan ke tim bisa jadi faktor penentu. Penentu apakah Chelsea bisa nyelamatin musim ini dan kembali bersaing di level tertinggi. Karena, yaitu, pertahanan yang stabil itu segalanya. Sekarang, yuk kita intip bursa transfer. Di sini, Chelsea lagi ikut balapan buat dapetin salah satu kiper paling oke di Serie A saat ini, yaitu Miles Villar. Coba kita lihat angkanya ya. Musim lalu aja, Villar ini sukses mencatatkan 19 kali clean sheet di semua kompetisi. Gila kan? Performa kayak gini yang bikin dia dinobatin jadi salah satu kiper terbaik di Italia. Dan ini bukti kalau dia bukan cuma jago 1 musim. Musim ini dia udah ngumpulin 13 kali clean sheet. Jadi konsistensinya itu benar-benar udah terbukti. Nah, performa sekeren ini jelas bikin klub-klub top ngelirik. Chelsea itu nggak sendirian. Mereka harus saingan ketat sama rival sekota Tottenham dan bahkan raksasa sekelas Bayern Munich juga ikutan ngincer. Rame deh pokoknya. Tapi, ada tapinya. Buat dapetin Villar itu jelas nggak bakal gampang dan pastinya nggak murah. Kenapa? Soalnya Roma ada di posisi tawar yang kuat banget, apalagi dia baru perpanjang kontrak. Jadi, kecil kemungkinan dia bakal dilepas di tengah musim. Paling realistis, ya nunggu bursa transfer musim panas. Oke, yang terakhir dan mungkin yang paling heboh, striker Juventus Dusan Vlahovic. Dia ini bisa jadi jawaban yang udah lama dicari-cari Chelsea buat posisi penyerang top. Coba deh lihat lini masa ini. Ini yang bikin Juventus jadi agak panik. Mereka sekarang ada di waktu-waktu krusial buat ngejual Vlahovic sebelum harganya anjlok karena kontraknya mau habis. Waktu terus berjalan buat mereka, jadi posisinya agak kejepit. Yang bikin makin mendesak itu beban gajinya yang gede banget. Angka ini ngasih Juventus dorongan kuat buat cepet-cepet cari kesepakatan dan ngelepas dia. Nah, buat Chelsea, ini peluang emas. Peluang buat akhirnya dapatin striker yang udah terbukti tajam buat jadi ujung tombak serangan. Transfer ini punya potensi buat ngubah total kekuatan lini depan mereka. Jadi, seperti yang udah kita bahas, Chelsea lagi ada di momen yang sangat menentukan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dari pergeseran taktik sampai pertarungan di bursa transfer, masa depan klub ini lagi dibentuk. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Dari semua langkah ini, mana yang menurut kalian paling krusial buat bawa Chelsea balik ke puncak?